Bagaimanakah dosis standar pemupukan kelapa sawit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin berbagi cerita dengan Anda yaitu tentang dosis standar pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM dan yang sudah menghasilkan atau TM yang direkomendasikan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan PPKS. Pertama, kita akan bahas dulu yaitu pada tanaman belum menghasilkan atau TBM. Berikut ini adalah dosis pupuk tunggal di tanah mineral. Sedikit kita jelaskan yaitu yang tercantum pada tabel, yang mana kolom pertama bagian kiri yaitu adalah umur tanaman. Mulai dari umur tanaman, lubang tanam terlebih dahulu, terus 1 bulan, 3 bulan, sampai ke tanaman umur 36 bulan atau 3 tahun. Kemudian di baris pertama yaitu keterangannya jenis dan dosis pupuk tunggal. Satuannya gram per pohon. Pada baris di bawahnya kita lihat itu adalah jenis pupuk yang diberikan. Yang kolom pertama pupuknya yaitu urea, yang kedua RP atau rock fosfat, kemudian MOP atau KCl, dolomit, dan borak. Kemudian juga kita dapat menghitung jumlah pupuk yang sudah diberikan pada periode 1 tahun, kemudian 2 tahun, dan 3 tahun. Bagaimana jika pupuk yang tersedia pada petani tidak sesuai dengan yang ada pada tabel ini? Contoh di tabel ini RP atau rock fosfat. Akan tetapi misalnya di petani yang hanya ada yaitu SP36. Maka tidak apa-apa kita pakai SP36 saja dengan syarat harus dikonversi terlebih dahulu dosisnya dengan cara yaitu kadar fosfor pada rock fosfat dibagi kadar fosfor pada SP36 kemudian dikali dosis RP yang digunakan. Contohnya, sebelumnya kita ketahui dulu rock fosfat atau RP yang beredar di pasaran yaitu memiliki kadar fosfornya 28%, sedangkan kalau pupuk SP36 kadar fosfornya yaitu 36%. Pada usia tanaman 3 bulan, dosis pupuk RP pada tabel tersebut yaitu 550 gram atau 5 on setengah per pokok atau per pohon. Maka caranya adalah dosis SP36 yang mau kita kasih itu sama dengan 28 kadarnya pupuk RP dibagi dengan 36 kadarnya fosfor di pupuk SP36 dikali dengan 550 gram, yaitu dosis pupuk RP yang kita berikan pada usia tanaman 3 bulan pada tabel. Jadi sama dengan hasilnya 428 gram per pohon atau 4,5 on. Selanjutnya yaitu dosis pupuk tunggal di tanah gambut. Sama dengan yang tadi, bagian pertama yaitu kolom pertama umur tanaman maksudnya. Mulai dari lubang tanam, umur 1 bulan, 3 bulan, hingga umur 3 tahun. Kemudian sama dengan tabel yang di tanah mineral, pada bagian baris pertama yaitu adalah jenis dan dosis pupuk tunggal. Satuannya gram per pohon. Perbedaannya yaitu pada pemberian pupuk CU atau tembaga EDTA dan pada ZN EDTA. ZN yaitu unsur mikro seng dan CU adalah unsur mikro yang disebut tembaga. Sementara EDTA itu adalah singkatan dari etilen diamin tetraasetat yang mana fungsinya sebagai kelat atau pembungkus. Maksudnya apabila tembaga sudah terikat dengan EDTA maka akan mudah bagi tanaman untuk menyerap unsur hara tembaga walaupun pada kondisi pH yang sangat rendah hingga sampai ke pH 6. pH 6 ini sudah mendekati netral. Begitupun pada unsur hara Zn atau seng,
bila ditambahkan sudah terikat dengan EDTA, maka mudah bagi tanaman untuk menyerapnya dalam kondisi pH rendah atau asam hingga sampai pH 6. Selanjutnya yaitu dosis pupuk majemuk di tanah mineral. Pupuk majemuk ini sama-sama sudah ketahui yaitu merupakan gabungan dari N, P, dan K untuk unsur hara yang jenis makro, yaitu sudah tergabung nitrogen, fosfor, dan kalium yang disingkat NPK. Pada tabel kita lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya, yaitu di tabel ini tidak ada kolom pupuk RP dan pupuk MOP. Yang ada adalah kolom NPK, yaitu NPK dengan kandungan 12, 12, 17, 2. Artinya yaitu kandungan N nitrogennya 12, P fosfornya 12, K kaliumnya 17, dan 2 adalah kandungan magnesiumnya. Jadi di sini kita tidak boleh salah menggunakan jenis NPK, karena jenis NPK yang banyak beredar di pasaran NPK dengan kandungan 15, 15, 15 atau 16, 16, 16. Itu yang umum dikenal oleh para petani. Berikutnya yaitu dosis pupuk majemuk di tanah gambut. Sama seperti tadi, kolom pertama yaitu umur tanam dari 1 bulan hingga 36 bulan atau 3 tahun, dan juga baris dosis pupuk yaitu gram per pokok atau gram per pohon. Dan juga menggunakan CU EDTA kelat dan ZN EDTA kelat, yaitu sama dengan di poin 1B tadi, yaitu menggunakan CU EDTA dan ZN EDTA untuk media tanam di tanah gambut. Dan kelat itu maksudnya adalah pembungkus atau pengikat unsur hara agar unsur hara mikro seperti ZN dengan CU tersebut tidak mengendap sehingga bisa diserap oleh tanaman. Pada bagian kedua yaitu dosis pupuk pada tanaman menghasilkan atau TM. Di tabel pertama yaitu di tanah mineral. Mulai dari kolom pertamanya itu adalah umur tanaman 3 hingga 4 tahun, 5 hingga 8 tahun, hingga 20 tahun. Dan terlihat dengan rotasi pemupukan yaitu 2 kali setahun, dibagi menjadi 2 semester atau 6 bulan sekali. Jika dengan kita petani yang tersedia pupuk unsur hara fosfornya yaitu SP36, sementara di tabel adalah TSP, maka sama seperti tadi cara konversinya memakai rumus tadi. Dan di bawahnya adalah tabel untuk dosis pupuk tanaman menghasilkan di tanah gambut. Jadi demikianlah pemirsa informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.